Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang online maupun offline, semoga Allah berkenan menjadikan kajian kita bagian dari ibadah ikhlas kepadanya, sehingga menghadirkan keberkahan, kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Kita masih di sarana tazkiyatun nafas yang utama, al-wasailul kubra, atau sarana tazkiyatun nafas yang utama. Lalu saya ingin mengingatkan, sebenarnya setelah kita bisa memelihara sarana tazkiyatun nafas yang utama ini, pengaruh dan bisa menjadi sarana evaluasi kita dari pelaksanaan sarana-sarana tazkiyatun nafas ini baik atau tidak, sudah berfungsi atau tidak, adalah kemampuan menjadikan seluruh yang dilakukan juga menjadi bagian tazkiyatun nafas. Maksud saya, setelah kita sukses menunaikan yang utama dari sarana-sarana tazkiyatun nafas ini, kita akan memiliki kekuatan mendaur ulang, mengemas semua yang dilakukan itu juga bagian dari sarana tazkiyatun nafas kita. Tentunya ketika kita mampu menjadikan semua yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Jadi dalam hidup seorang yang beriman itu, setelah ibadah-ibadah utama ditunaikan, maka kita akan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Katakanlah ibadah-ibadah wajib, kemudian ibadah-ibadah sunnah. Jika itu sudah kokoh, sudah kuat dalam diri kita, maka pengaruhnya kita itu akan mampu menjadikan semua yang kita lakukan itu juga ibadah kepada Allah. Dan pada saat seperti itulah, semua yang kita lakukan juga adalah proses tazkiyatun nafas, proses pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu dapat kita lakukan dengan ketaatan, dengan kesolehan. Sementara saya menyampaikan pengingat penting untuk kita semua, tarikus salat, orang yang meninggalkan salat itu, yaf'alu kulla syai'in liyadzuqa ta'mas sa'adah. Segala hal untuk mendapatkan rasa kebahagiaan. Fayadzuqa kulla syai'in illa ta'mas sa'adah. Maka dipastikan dia akan bisa merasakan sesuatu kecuali rasa bahagia itu sendiri. Maksudnya, orang yang meninggalkan sholat itu, bisa saja dia meninggalkan sholat karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan, kepuasan. Misalkan karena tidur dia meninggalkan sholat. Pasti dia mau merasakan puas dengan tidurnya. Makan, main, bekerja, atau apapun. Dia bisa merasakannya. Tapi satu yang
tidak akan dia temukan dalam kehidupannya, yang tidak akan dia rasakan adalah rasa kebahagiaan itu. Masya Allah. Jadi sholat itu teman-teman sekalian ternyata sangat dekat, sangat erat dengan hal yang paling dicari oleh semua manusia. Bahagia itu. Manusia di dunia ini menghimpun apa saja, mencari apa saja sebenarnya untuk bahagia ya. Ternyata sarana yang Allah siapkan untuk dekat, cepat mendapatkan bahagia itu adalah sholat. Dengan sholat yang baik, dengan sholat yang khusyuk, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan sesederhana apapun yang kita miliki. Ilmu mungkin, harta mungkin, teman, keluarga, mungkin semuanya sederhana. Tapi ketika kita baik dalam menunaikan sholat, semuanya akan menjadi lebih bermakna dan memastikan kita benar-benar bahagia. Karena dengan sholat yang baik, kita tahu, kita yakin segala sesuatu yang kita cari itu pada hakikatnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah, yang lalu kita baca, tidak perhatian dengan sholat saja sudah sangat berbahaya. Orang yang tidak perhatian dengan sholat akan sangat rapuh dan mudah tergusur, terbawa menjadi budak syahwat. Dan ketika sudah seperti itu, fasaufa yalqauna ghayya. Begitu kan ayatnya. Fa khalafa min ba'd dengan salat. Wattaba'us syahawat. Maka yang akan terjadi berikutnya itu dengan memaknai waw wattaba'us syahawat itu waw ataf yang berartikan litawalli. Maka berikutnya mereka menjadi pengikut syahwat. Jika sudah demikian, fasawfa yalqauna ghayya. Jika sudah lengkap tuh, tidak perhatian dengan sholat, menjadi pengikut syahwat, maka akan menemukan kehidupan yang berat, kehidupan yang sesat. Teman-teman sekalian, kita mulai praktek sholat nih. Pelaksanaan sholat, rukun dan syarat sholat. Mudah-mudahan jelas kebaca. Saya sih karena gambar kecil dibesarkan jadi agak buram ini. Teman-teman, ketika mau sholat, kembali harus diingat kita mau bertemu Allah. Jadi harus dipastikan diri dalam keadaan sehat. Jiwa raga kita sehat, kuat. Ya. Karena itu kita harus bersih dari hadas, dari najis. Mandi, wudu, bersih, suci pakaian, suci badan, suci tempat itu memiliki filosofi, memiliki arti. Kenapa kita harus bersih, harus suci? Karena kita mau bertemu zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Supaya Allah langsung mendekat kita, dekat, erat dengan kita. Jadi itu tuh, ketika kita wudhu, ketika kita mandi, memastikan pakaian bersih, badan bersih, tempat sholat kita bersih, itu yang harus diingat tuh.
Sehingga suasana dan wibawa sholat itu terasa. Sesekali ngantuk mau sholat, ya ketika ngantuk, lemes gitu, artinya suasana itu kurang terbawa, teman-teman. Atau sholat, ketika mau sholat itu sama saja dengan kondisi lain. Sesekali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau setiap sholat seperti itu, harus diwaspadai. Mestinya beda saat-saat kita mau melakukan sholat. Malah bisa jadi seseorang ketika mau sholat itu tiba-tiba jadi beda, tidak terlalu banyak menyapa ya. Karena dia sudah mulai konsep dengan zat yang maha kuasa. Semuanya kalah gitu. Semuanya di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan, pikiran menjelang sholat itu harus menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah selesai wudhu, sudah memastikan bersih, bahkan wangi. Sunnahnya kan, menjelang sholat itu kita membaca istighfar. Untuk menambah, memastikan kesucian, kebersihan jiwa kita. Diri kita dari dosa. Astagfirullahaladzim. Tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Terus itu. Supaya kondisi kita kondusif. Benar-benar merasakan suasana mau sholat. Karena itu, kalau mau sholat, jangan ngajak ngobrol orang. Apalagi bisnis obrolannya. Atau hal yang melalaikan. Atau sudah ngobrolin sama orang. Nanti habis sholat, kita makan ya. Atau habis sholat kita. Kalau makan masih mending. Kalau maksiat, main game misalkan. Atau jangan ya, harus kondusif mau sholat. Obrolan, bahkan usahakan kosongkan, bersihkan diri dari hamba. Kita siapkan bertemu kepada yang Maha Kuasa. Teman-teman, semoga terbayang suasana dan haibah kita mau bertemu Allah, mau salat. Nah, ketika makanya kan antara adzan dan iqamah itu saat-saat istijabah doa. Itu maksudnya untuk mengkondisikan jiwa-jiwa kita supaya khusyuk berdoa. Nah, ketika iqamat mulai diserukan, kita sudah siap-siap. Jiwa, raga bangun tuh, bangkit. Deg-degan bisa tuh terasa. Orang kan kalau mau ketemu yang sangat diagungkan, sangat dihormati, sangat dicintai. Beda. Orang mau ketemu calon mertua saja deg-degan ya. Ketemu presiden, ketemu dosen favorit misalkan. Teman favorit. Ini mau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat wajar, dan kalau tidak itu harus penasaran dicari. Kemudian berdiri, imam menuju mihrab, menuju tempatnya, makmum siap. Teman-teman, ketika jadi imam, sebelah sini kan kemungkinan imam semua ya. Ada yang sudah mulai beneran jadi imam, ada calon-calon imam. Tapi nanti kan akan menjadi imam bagi istri, bagi putra-putrinya. Imam itu ketika setelah qomat, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak langsung takbiratul ihram. Tapi melihat keadaan makmum. Lihat kanan, lihat kiri. Malah untuk jamaah yang tetap, itu harus dipastikan ada. Kalau tidak ada itu, setelah sholat bisa ditanyakan. Lihat
Kalau ini terjadi, luar biasa untuk diri, untuk hati. Menjadi pembersih hati. Bagi imamnya, perhatian kepada sesama itu melembutkan hati, teman-teman. Untuk yang ditanyakan, untuk yang dicari pun, membersihkan dirinya. Jadi, uh, silahkan dicermati bagaimana sholat itu efektif menjadi pembersihan hati. Menjadi tazkiyatun nafas. Kemudian mengingatkan, sawu suku bakun. Watarasau. Banyak ungkapan ya. Uh, Dapatkan, luruskan barisan. Bahkan pernah Rasulullah SAW juga mengingatkan sallu salatal mawaddiyah. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang berpamitan. Jadi salat yang dilakukan itu seakan-akan salat terakhir. Wah, kalau diingatkan seperti itu, dan memang hakikatnya kita bisa jadi salat itu adalah salat terakhir. Setiap kita tidak ada yang punya jaminan setelah salat masih hidup. Betapa banyak kita lihat di YouTube orang yang meninggal ketika dalam salat. Tidak ada yang punya jaminan kita masih hidup setelah salat, apalagi besok. Ya. Malah setelah takbir pun tidak ada jaminan. Jadi benar pesan sallu salatal muwaddi. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang berpamitan. Salat wada. Ya. Sehingga diusahakan salatnya salat terbaik. Salat paling khusyuk yang kita lakukan. Dan ketika setiap salat kita upayakan seperti itu, betapa akan besarnya, hebatnya pengaruh salat itu pada tazkiyatun nafas. Kemudian memulai salat dengan niat yang bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama. Takbir pembuka salat. Ada orang yang mengucapkan niat itu, misalkan usolli fardas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan dan meyakininya itu sunnah dan menolong hati, pikiran terbawa dengan ucapan itu. Itu bagus. Ada yang tidak usah. Niat itu tempatnya hati. Gitu. Cukup dalam hati aja. Itu juga bagus kalau benar-benar niat itu terpancang, terkokohkan, ada dalam hati. Dan niat itu harus terjadi pada saat kita takbiratul ihram. Jadi ketika takbir pertama, itu niat sholat. Saya melakukan sholat subuh 2 rakaat dengan menjadi imam atau menjadi makmum untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita memulai pertemuan dengan Allah. Memulai komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasananya sudah beda. Benar-benar kita tidak lagi berkomunikasi dengan selain Allah. Makanya kalau kita mengucapkan kalimat di luar kata-kata atau kalimat-kalimat sholat, bisa batal sholat kita. Termasuk kalau sholatnya pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, batal itu sholat kita. Jadi bacaannya harus bacaan sholat yang persis dicontohkan, diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita benar-benar hanya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat. Dan silahkan terus dibayangkan ketika itu terasa dalam diri kita pengaruhnya pada pembersihan jiwa itu. Jadi begitu saya ingin teman-teman
terbayang bagaimana sholat itu benar-benar proses membersihkan jiwa-jiwa kita. Dari mulai takbir seperti itu. Jiwa itu dikeruk, ya, dibersihkan, digosok. Jadi sayang kalau itu tidak terjadi. Kalau sholat hanya bacaan dan gerakan biasa saja. Tidak bermakna, tidak berarti apapun. Sayang sekali. Sayang sekali. Teman-teman, jiwa kita itu kalau bersih itu kayak badan kita bersih. Ingat ya kalau kita habis mandi, lagi keringetan atau bangun tidur, ada kotoran, ada bau, segala macam. Mandi. Terasa segar. Mestinya sholat itu terasa seperti itu, teman-teman. Sholat itu terasa menyirami, membersihkan, menyucikan, menyegarkan diri kita, jiwa kita. Kalau tidak, jangan kelamaan kita tidak merasakan. Harus segera ditemukan. Harus diperbaiki, dicermati, lebih baik lagi sholat yang kita lakukan. Na'udzubillah. Kalau tidak, nanti di akhirat, ternyata kita yang merasa sholat setiap saat, setiap waktu, pas dihisab, pas dihitung oleh malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak ada sholat itu. Kayak kita buka file di laptop, kadang-kadang teman-teman, kalau kena virus kan, file yang sudah kita simpan, kita yakini ada, wah tenang. Begitu dibuka, kosong. Begitupun sholat yang kita lakukan, tidak sungguh-sungguh. Sholat yang tidak khusyuk. Na'udzubillah. Kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa saharu. Hati-hati, banyak orang yang melakukan sholat, tidak ada kebaikan apapun dari sholatnya kecuali pegal, linu saja, kecuali capek saja. Takbiratul ihram ini menentukan awal sholat, kunci sholat. Allahu Akbar. Pertama itu sangat menentukan. Itu juga yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang sangat terkenal dari melalui Umar ibn Khattab. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau dalam sholat, pas takbiratul ihram itu. Itu yang sangat menentukan. Makanya ya sebelum sholat harus terasa ketika takbiratul ihram itu puncak gitu. Itu momen pentingnya. Harus terasa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Setelah takbiratul ihram membaca doa pembuka atau doa iftitah dalam bahasa Arabnya atau istilah fikihnya. Doa iftitah banyak versi atau ada beberapa versi, ya, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan. Jadi setelah merasakan kehadiran Allah tuh kita langsung minta kepada Allah, ya Allah, mohon jauhkan antara diriku dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosaku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Setelah ini Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, setiap sore. Ini wajjahtu atau alladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma
kana minal musyrikin. Nah, saya kurang bisa membaca buram ini. Tertinggal lagi kacamata. Tapi ini kan doa yang sudah biasa kita ucapkan. Kita bacakan. Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Teman-teman, ini untuk menghadirkan keagungan Allah. Allah pencipta langit, bumi. Kita yang tahu bagaimana langit, bagaimana bintang-bintang itu besar, agungnya, membayangkan penciptanya. Matahari, bulan, bumi. Membayangkan penciptaannya. Belum keunikan dari penciptaannya. Semakin luas ilmu seseorang tentang alam semesta ini, semakin terasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Orang yang banyak ilmu. Orang yang mempelajari bagaimana penciptaan manusia, penciptaan tumbuh-tumbuhan, hewan, langit, bumi, dan seisinya. Wah, semakin merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati. Setelah itu, setelah merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita memastikan, sungguh salatku ini, wa nusuki, ibadahku ini, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, zat penata, pencipta alam semesta. La syarikalahu. Tidak ada yang lain. Teman-teman, ketika dibaca, dimaknai, semoga terasa, terbayangkan bagaimana tempaan, pembersihan terhadap jiwa itu nyata. Itu sholat, teman-teman. Baru sampai doa iftitah. Ya. Belum surat Al-Fatihah. Yang setiap rokaat menjadi rukun yang harus dibaca. Setiap rokaat kita mengulangnya. Kalau yang 2 rokaat berarti 2 kali. 4 rokaat 4 kali. Itu juga punya pesan penting. Pesan yang luar biasa. Betapa Al-Fatihah itu harus kita hafal, harus kita pahami, harus kita jiwai. Dari mulai ta'awudnya ketika kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kita memastikan diri kita tidak dicampuri, tidak didekati, tidak disesatkan oleh syaitan. Dan kita minta kepada Allah di saat kita hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mohon aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan. Wah, jadi kalau sholat itu benar-benar kita kuat, kita rasakan, kita akan dilindungi Allah dari kejahatan setan. Setan itu, teman-teman, 24 jam terus-menerus berupaya menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perlindungan Allah yang bisa membuat kita selamat. Tanpa pertolongan Allah, sulit kita selamat dari kejahatan setan. Dia bisa membisiki hati kita. Bisa membisiki telinga kita, teman-teman. Bisa menipu mata kita. Bahkan dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, mengalir bersama edaran darah kita dalam
dalam tubuh. Setan itu. Itu setan dari golongan jin. Belum iblis yang dia tidak mati dulu. Kalau jin bisa mati. Walaupun usianya rata-rata lebih panjang dari manusia. Tapi dia mati kalau jin. Kalau iblis beda lagi. Dia itu jeger atau pentolannya setan. Jadi iblis pentolan atau jegernya setan yang dulu janji kepada Allah akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, akan datang kepada manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari semua arah. Dan dia diberikan peluang, diberikan kesempatan oleh Allah tidak mati dulu sampai terjadi yaumul faza di hari kiamat nanti. Bisa dibayangkan tuh bagaimana iblis begitu kuatnya, belum dengan pengalamannya dia. Bukan saja manusia biasa seperti kita, nabi, rasul, dia datangi, dia sambangi untuk disesatkan, untuk ditipu. Nah, dia datang kepada manusia, kepada jin, menggoda, menipu, bahkan mengkader manusia dan jin yang memungkinkan menjadi pengikutnya. Makanya dalam surat An-Nas, setan itu minal jinnati wan nas. Dari golongan jin, juga dari golongan manusia. Jadi setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Dan setan dari golongan manusia itu manusia yang masih hidup, teman-teman. Yang bisa kelihatan, yang bisa kita salamin, yang bisa ngobrol dengan kita. Ya, kalau tanda-tandanya ya manusia yang mengajak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setan dari golongan jin, wah, dia gaib, tidak kelihatan. Dan dengan kemampuan yang tadi saya katakan. Jadi betapa beratnya serangan dan kejahatan setan terhadap kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah, kita sulit untuk selamat dari kejahatan setan. Siapapun di antara kita. Karena itu ketika membaca ta'awud itu harus sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setan yang terlaknat. Teman-teman, baru ta'awud juga sudah terbayar. Salat itu benar-benar mentazkiyah jiwa kita. Belum Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah. Sambil terasa kita memohon pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih yang memberikan nikmatnya kepada semua makhluknya. Yang beriman, yang tidak beriman. Allah. Dan tentunya itu di dunia. Ar-Rahim. Allah maha pengasih. Yang maha pemberi nikmat. Khusus untuk orang-orang beriman. Dengan kesempurnaan nikmat. Dan itu tentunya di akhirat. Konon nikmat Allah di dunia itu baru 100% dari 100%. Nikmat yang Allah akan berikan sepenuhnya di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 1% saja sudah luar biasa, teman-teman. Hari ini di kehidupan kita dunia ini untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana 100%? Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan di akhirat di surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Kenikmatan yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata di kehidupan dunia ini.
Kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah bisa didengar oleh telinga di dunia ini. Artinya semuanya jauh di atas, di luar ekspektasi kita. Nikmat-nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat-kalimat itu ketika kita baca harus kita maknai, harus kita rasakan. Bukan hanya otak yang memaknai, memahaminya, tapi jiwa juga harus merasakan. Segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang berhak atas pujian. Allah pencipta dan penata alam semesta. Teman-teman, kalau kita memaknainya, merasakannya, jiwa juga mengecapnya, wah, kita tidak akan tertipu dengan pujian, dengan sanjungan yang ada. Kan manusia itu tahapannya begitu. Baik, soleh, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ada yang biasa-biasa saja, tidak berhak, tidak pantas dipuji, disanjung, dan dia tidak mendapatkannya, tapi dia berharap pujian dan sanjungan. Wah, terus tuh. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, penuh makna, penuh rasa, sampai kepada jiwa, kita akan bersih dari keburukannya. Wah, bisa dibayangkan tuh, cering, clearnya jiwa kita kalau kita memaknai kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kembali kita mengingat Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Allah maha penguasa di hari pembalasan. Allah yang maha kuasa di segala waktu. Wah, teman-teman. Kemuliaan, izzah, kebanggaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa yang memiliki keyakinan ini tidak akan mudah tergoyahkan dalam kehidupan. Dia akan fokus kepada Allah. Dia tidak akan mudah tertipu dengan baik, buruk, warna-warni yang dia temukan dalam hidup. Teman-teman, ini 5 kali kita rasakan. Kalau kita hanya sholat fardu. Belum qobliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah lain. Jadi sebab itu benar-benar luar biasa pengaruhnya pada tazkiyatun nafs. Hanya kita sering kurang merasakannya karena kurang perhatian dengan sholat yang kita lakukan. Setelah keyakinan ini, kepastian ini teman-teman, kemudian kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pastikan, sampaikan kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Rabb. Aku beribadah, hanya kepada Engkau ya Rabb. Aku memohon pertolongan. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian, belum ketika menjadi imam, lihat ungkapan atau redaksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Imam, imam itu harus mengingat dirinya dan orang-orang yang ada di belakang. Bahkan orang-orang muslim yang ada di negerinya. Orang-orang muslim yang ada di dunia ini. Yang hanya menyembah Allah. Hanya kepada Allah memohon pertolongan. Bawa itu semua. Teman-teman. Kalau itu kita rasakan. Kalau ada dalam bacaan kita seperti itu. Kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita akan ada dalam benak kita. Dalam pikiran kita. Dalam beban kehidupan kita.
Dan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surat At-Taubah. Laqad ja'akum, akhir surat At-Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menginginkan kita memiliki jiwa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi seperti itu. Dan itulah yang akan menggerakkan jiwa-jiwa kita menjadi dai, teman-teman. Kita menjadi dai, kita berupaya melakukan dakwah. Dakwah yang sebenarnya, yang bukan sekedar khutbah atau ceramah agama. Karena itu dakwah itu benar-benar bukan kewajiban ustadz, pak haji, kiai saja. Dakwah itu kewajiban setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesederhana apapun yang bisa dia lakukan untuk membuat diri dan orang-orang di sekitarnya lebih dekat, lebih baik lagi dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dibayangkan kalau sholat seperti ini ada pada diri setiap orang-orang beriman, teman-teman. Orang-orang beriman akan memandang saudaranya itu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Ketika ada yang kurang ataupun bahkan berdosa, bukan menuding dan menyalah-nyalahkannya, tapi dia berupaya untuk mengingatkan, menguatkannya dengan cara yang baik. Bisa dibayangkan, teman-teman, kemungkinan negara dan bangsa terbesar umat Islam dunia ini dengan sholat-sholat yang baik seperti tadi bisa lebih cepat mendapati kemuliaan, ijahnya, kebanggaan. Apalagi dengan potensi yang luar biasa yang ada di negeri tercinta itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon tunjuki kami jalan yang lurus. Sekali lagi, yang diingat, yang dibawa dalam doa itu bukan hanya diri saja, tapi juga jamaah dan orang-orang beriman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para salihin, para syuhada, pada para anbiya, para mursalin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci. Yang dimaksud adalah humul yahudul la'in, orang-orang Yahudi. Allah laknat, Allah benci dengan dosa, dengan kemaksiatan dan pembangkangan mereka terhadap Rasulullah, terhadap para nabi, para utusan Allah. Dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Humun Nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani yang tersesat, tertipu sama setan, menjadikan sekutu bagi Allah. Bahkan Rasulullah Isa alaihissalam dijadikannya bagian dari Tuhan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teman-teman, al-maghdub dan ad-dallin ini ada dalam setiap rakaat salat kita. Doa supaya dilindungi dari jalan mereka ada dalam salat kita setiap rakaat. Ini juga punya isyarat. Ini juga ada isyarat arahan khusus, pengingat khusus terkait gaya dan cara-cara mereka yang harus menjadi perhatian kita. Baru sampai Al-Fatihah nih, salat. Kita masih berlanjut ya. Pekan depan, insya Allah sudah 6.40.
Demikian saya cukupkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan, kekurangan, dan memberikan keberkahan. Sehingga ada kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ustaz penjelasannya mengenai masih wasilah salat sebagai tazkiyatun nafas ya. Dan untuk hari ini tadi kita sudah membedah gerakan dan bacaan sholat. Alhamdulillah. Dari para jamaah sekalian, baik yang di Zoom maupun yang hadir offline, yang kantor jelas yang dia zoomingin, bisa dilihatkan, bisa dipersilakan untuk bertanya. Apakah dari jamaah tanya? Silakan angkat tangan. Satu, dua. Eh, Yang awal belum ada. Oke, kita persilakan dulu yang Iwan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, nama saya Fahmi. Izin bertanya terkait dengan membaca Al-Fatihah antara imam dan makmum ketika sholat berjamaah itu lebih baik atau afdalnya imam itu ikut membaca Al-Fatihah atau fokus saja untuk mendengarkan bacaan dari Makmum ya. makmum ya. Apakah fokus saja mendengarkan bacaan dari imam? Ya. Terima kasih Mas Fahmi. Mungkin saya bilangnya Mas Imam ya. Karena suka jadi imam juga. Atas pertanyaannya tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum ya. Ada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang tidak membaca atau tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi ulama-ulama fikih memahami hadis ini tentang keniscayaan baca surat Al-Fatihah pada setiap orang yang sholat, imam maupun makmum. Sehingga dengan hadis ini, jawaban untuk pertanyaan ini harus tetap membaca surat Al-Fatihah. Dengan teknis, imam harus pengertian dengan hadis ini. Sementara kan ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u. Itu ayat Al-Quran itu. Fa'idha quri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Itu juga dalil atau arahan lain. Makanya dipadukan, diseragamkan pendapat ini. Jadi saya ulang, ada hadis yang menegaskan tidak sah salat. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sementara ada ayat Al-Quran, ketika dibacakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah itu termasuk ayat Al-Quran. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Para ulama memadukan antara dua yang terkesan kontroversial ini. Pertama, makmum tetap harus membaca surat Al-Fatihah, tapi tetap juga mendengarkan bacaan imam. Dia mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, kemudian dia juga membaca surat Al-Fatihah itu. Yaitu setelah bacaan Al-Fatihah imam, sebelum baca surat. Hendaknya imam memberikan jeda waktu, jangan terburu-buru baca surat. Tapi jangan lama-lama banget ya. Sepanjang baca surat Al-Fatihah dan Al-Fatihah yang cepat juga. Ya. Karena makmum yang baca surat Al-Fatihah tahu imam akan segera membaca surat. Itu yang pertama. Kedua, makmum cukup dengan mendengarkan bacaan imam. Karena itu bacaan imam itu harus benar-benar bacaan yang baik, yang muhassanah, murattalah, mujawwadah. Makmum cukup mendengarkan bacaan imam,
Karena ada hadis lagi. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Jadi silahkan tuh memadukan antara keduanya. Ketika imamnya perhatian, memberikan kesempatan, berarti baca tuh surat Al-Fatihah setelah surat Al-Fatihahnya imam, setelah amin. Ketika imamnya mungkin anak muda, tapi bisa jadi anak muda juga bijak ya, perhatian memberikan waktu. Kesannya kan anak muda yang uh, suka terburu-buru gitu. Orang tua bijak. Padahal muda dan tua itu bukan dengan usia ya teman-teman, tapi dengan karakter dan karya, ya. Juga kelincahan, kecerdasan, keilmuan yang berpengaruh pada akhlak. Saya terkategorikan kampanye tidak enggak kan ya? Bisa jadi imamnya muda ya, tapi bisa jadi imam muda itu lebih bijak. Uh, atau imam tua juga ternyata uh, namanya imam, makanya ada syarat untuk jadi imam itu teman-teman. Jadi oh, nanti ada pembahasan pembahasan khusus ya terkait imam ya, termasuk imam rumah tangga. Uh, jadi silahkan dipadukan. Nah, semoga teman-teman merasakan betapa agama itu membuat kita menjadi mudah, menjadi ringan ya. Ketika imamnya tidak tidak memberikan jeda, ya cukup bacaan imam itu bacaan makmum juga. Ketika ada jeda, baca juga Al-Fatihah. Selain mendengar, kita membacanya, wah itu akan lebih memberikan makna. Wallahu alam, seperti itu. Syukran jazakallahu khairan. Afwan. Wah, iya. Masih ada waktu. Tadi ada satu orang lagi angkat tangan, bisa dikasih kesempatan. Silakan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan tadi masih nyambung yang Nama, tadi. nama, Nama saya biar Rashid. semua yang ada di sini termasuk mungkin jin mengenal yang bertanya. Baik Ustaz, perkenalkan nama saya Rashid, Ustaz, dari Rashid Al Sidik dari FIK Angkatan 58. Ya, Pertanyaannya Ustaz masih nyambung yang tadi terkait bacaan Al-Fatihah. Ketika kan ada yang bilang juga dalam riwayat, ketika kita misalkan mengikuti yang imam ketika ruku, tapi kita kan gak baca Al-Fatihah dan kita ikutnya ruku gitu masbuk, dan itu dihitung satu rakaat. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita, ya kan ada yang bilang juga bahwa Al-Fatihah itu kita harus baca, tapi ketika kita ikut sholat, ketika masbuk, imamnya udah ruku, kita ikut ruku juga, itu sudah terhitung satu rakaat. Itu bagaimana Ustaz? oke. Terus pertanyaannya yang lain, ketika kita yang tadi Ustaz bilang bahwa kita harus fokus ketika mau sholat, dan ketika kita harus sholat itu harus menghilangkan hal yang duniawi. Nah itu pun pernah sering maksudnya dialami, kita sudah fokus, udah berusaha menghilangkan sesuatu hal pikiran dunia, tapi ketika sholat ada aja hal yang mengganggu pikiran kita. Apakah itu dari dalam diri kita sendiri yang salah, atau bagaimana, dan cara untuk fokus yang benar-benar fokus kepada hanya sholat itu bagaimana Ustaz? Itu Ustaz. Afwan, afwan. Terima kasih Kang Rosid dari Perikanan 58. Ini tentang makmum yang masbuk ya, makmum yang ketinggalan. Iya ya, makmum yang sibuk sehingga telat datang ke masjid. Ya, ya Allah, mestinya eh, jangan telat ya. Eh, mau bertemu Gusti Allah, mestinya kita yang lebih awal datang ya. Tapi memang seringkali antara idealita dengan realita harus kita terima, harus kita padukan ya. Termasuk tadi masbuk datang, imam sedang ruku teman-teman. Itu makmum yang baru datang dalam tuntunan fikih
Jangan nunggu imam iktidal atau rapih-rapih dulu, atau itu mestinya ketika datang menemukan imam sedang ruku, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan niat sholat dan langsung ikut ruku. Tidak berdiri dulu, langsung ikut ruku. Bahkan takbiratul ihramnya sambil takbir ruku. Ada yang sampai seperti itu, ulama menyarankan. Jadi langsung ikut berjamaah. Jangan mikir-mikir, jangan ragu untuk ikut berjamaah. Allahu Akbar, langsung ruku. Yang demikian, teman-teman, yang demikian, dia terhitung ikut sholat bersama imam berjamaah 1 rakaat. Ketika bersama imam dalam ruku dan tumaninah dalam rukunya. Nah, hati-hati ketika itu antara kita dengan Allah tuh. Ketika dia ruku, imam i'tidal. Nah, itu kaparotan, itu bahasa Sundanya. Terlambat kalau gitu. Walaupun dia melakukan seperti itu, dia ruku, tapi ketinggalan begitu, jangan dihitung 1 rakaat. Ketinggalan. Terus, Kang Rosid, kan tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini bagaimana? Seperti ini dia tidak kaburu, dia masbuk langsung ruku. Tidak baca Al-Fatihah, tidak mendengarkan Al-Fatihah. Itulah berkah dan hebatnya sholat berjamaah. Dan itulah hikmah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Kalau hitung-hitungan kita manusia, padahal kita yang didapatkan, yang diberikan kebaikan itu. Tapi kita juga yang protes ya. Tidak baca Fatihah gitu. Manusia mah begitu, tapi Allah mah subhanallah. Enggak. Bagaimanapun kamu dapat 1 rakaat. Begitu Kang Rashid. Pertanyaan keduanya tadi apa? Bagaimana yang hati kita biar fokus gitu. Iya, iya, iya. Ini sudah berusaha sebelum sholat khusyuk ya. Banyak istighfar, banyak doa. Sudah mengkondisikan diri. Tapi begitu sholat, awal-awal sih khusyuk. Tapi tiba-tiba jadi ngalamun, jadi kemana-mana. Teman-teman, sekali lagi, antara idealita dengan realita. Tentunya usaha maksimal yang kita lakukan. Nah, ketika masih ada seperti itu, makanya setelah sholat itu, yang pertama kali disunahkan wiridannya itu istighfar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu untuk mengokohkan uh, kondisi-kondisi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, tadi saya bicara menyampaikan tentang idealnya sholat yang kita lakukan. Tapi realitanya tidak mudah. Butuh kebersihan jiwa, kesucian hati, dan uh, lingkungan yang baik, kondisi yang kondusif untuk kehusuan sholat. Makanya sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid, pakaian, tempat yang baik, yang suci, semuanya harus mendukung untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang kurang tadi. Tapi dengan terus berlatih, terus diupayakan, diperjuangkan, insya Allah akan kita dapatkan. Walaupun tadi mungkin tidak semuanya. Kalau sudah semuanya, teman-teman sholatnya seperti itu, ya Allah. Tadi bangsa dan negara terbesar umat Islam ini sudah sejak lama mungkin menjadi bangsa dan negara yang luar biasa di kancah dunia ya, menjadi sokoguru dunia. Wallahu a'lam bishawab.